Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom, selamat siang Romo. Shalom Romo. Ya, saya senang sekali ini diundang oleh PDKI dari Surabaya. Saya orang Jakarta sebenarnya. Ya, tapi sekarang boleh bicara di hadapan Bapak Ibu yang terkasih semua. Pertama-tama pasti salam kenal ya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di Ada suara yang masuk ya? Terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami. Oke. Baik Bapak Ibu, saya hari ini diberi kesempatan untuk memberikan renungan terkait dengan tema bagaimana kerahiman ilahi menghantar kita pada pertobatan dan iman. Saya memusatkan permenungan kita pada Injil Lukas bab 24 ayat 44 sampai dengan 49. Saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mau memberikan permenungannya dengan bantuan slide-slide yang sudah saya siapkan. Apakah saya bisa berbagi sharing slide itu? Bisa Romo. Bisa ya? Saya coba buka. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Romo. Kelihatan ya? Oke. Kerahiman ilahi menghantar kita pada pertobatan dan iman. Mungkin untuk bagian yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa artinya kita seringkali menyebut ini sebagai sebuah kerahiman ilahi. Ya. Kerahiman itu berasal dari kata rahim, yang artinya sumber kehidupan, awal dari segala sesuatu yang hidup. Nah, maka kalau kita tahu awal dari segala sesuatu yang hidup adalah Allah sendiri. Dan bahkan kita tahu segala sesuatu yang berasal dari Allah nantinya pun akan kembali kepada Allah. Maka pasti apa yang berasal dari Allah itu sungguh-sungguh dipelihara, diperhatikan, dan bahkan dibimbing. Supaya apa? Supaya nanti mereka akhirnya mengalami kebersatuan dengan Allah sendiri. Tapi sejak mula kita pasti sudah mengetahui Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan ketika dalam kitab Kejadian kita tahu Allah memberkati semua dan semuanya baik adanya, Allah menyertai dan hadir juga dalam setiap ciptaannya. Maka ini adalah kita sampai kepada pengetahuan Allah itu sungguh-sungguh menjadi ibu bagi yang lain. Nah, maka ketika
kita tahu hanya dengan jalan pertobatan dan iman kita bisa kembali kepadanya, maka Yesus menekankan hal ini kepada kita semua. Nah, maka kita mau belajar, karena ini adalah paguyuban doa kerahiman ilahi, maka nggak lain nggak bukan apa yang sudah disampaikan oleh Suster Faustina bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Ya, kalau tadi saya memberikan sebuah contoh tentang Allah itu adalah ibarat seorang ibu yang mempunyai rahim, dan dari situlah asal dari segala kehidupan, maka tidak mungkin seorang ibu tidak mempunyai kasih terhadap anak-anaknya. Segala sesuatu yang berasal daripadanya akan dipelihara. Dan bahkan ketika orang mengatakan ketika anak sudah dewasa bukan tanggung jawab orang tua, seorang ibu tidak bisa demikian. Bahkan kalau bisa sampai akhir, seorang ibu akan menyertai anak-anaknya. Ya, nah maka karena kasih yang sejak awal sampai akhir itu dipelihara oleh seorang ibu, kita tahu bahwa bagaimana Allah juga adalah ibu dari segala sesuatu yang hidup. Maka Allah itu sendiri pasti mempunyai kasih yang sama bagaikan seorang ibu. Nah, maka tentang definisi kerahiman itu kita bisa semakin mendekatinya dengan memahami Allah adalah kasih sebagaimana yang disampaikan di dalam surat Rasul Yakobus yang pertama ayat 4 bab 4 ayat yang ke-8. Nah, dari situ kita akhirnya juga bisa melihat bagaimana kerahiman itu ya terbentuk dari kelimpahan hidup ilahi ya. Dan dari kasih Allah yang tercurah atas seluruh ciptaannya. Kerahiman kita katakan terbentuk dari kelimpahan hidup ilahi karena ia adalah sumber hidup yang sejati. Kalau dia memang sungguh-sungguh Allah yang hidup, maka tidak bisa dipungkiri ketika dia juga terarah kepada hidup itu sendiri. Dia pasti tidak mau apa yang berasal daripadanya mengalami kebinasaan. Maka apapun dicurahkan demi kehidupan seluruh ciptaannya. Nah, ini dari hal yang pertama yang harus kita pahami. Ya. Yang kedua, kita menemukan gema pesan penting yang sama bagaikan sebuah referen di seluruh buku catatan harian Santa Faustina. Bukunya itu tebal sekali. Kalau Bapak Ibu pernah membacanya itu ada 1828 butir catatan harian dari Suster Faustina. Dan tidak ada satupun dari catatan itu yang tidak menggemakan tentang bagaimana Allah itu adalah kasih. Karena kasih Allah, karena cinta Allah kepada kita, karena kerahiman Allah, karena kepedulian Allah. Nah, semuanya menjadi warna yang begitu kuat dalam catatan harian Suster Faustina yang Allah itu sendiri menyampaikannya kepada Suster Faustina. Nah, maka kalau kita tahu cinta itu membawa kehidupan, bahkan meneguhkan dan menguatkan seseorang, maka nuansa dari catatan harian Suster Faustina ini juga pasti akan menggemakan sebuah kehidupan, ya, sebuah hal yang dapat membuat orang akan merasa diteguhkan lewat membaca apa yang disampaikannya itu. Nah, ketika saya membuka buku yang cukup tebal itu, ada satu kalimat yang menarik. Mungkin nanti semua bisa mulai membuka ya. Dari bacaan, dari buku catatan harian nomor 1074. Ya, dikatakan di sana, putriku, katakanlah, maksudnya supaya Suster Faustina itu menyampaikan kepada semua orang ya, bahwa aku adalah sang kasih dan sang kerahiman sendiri. Apabila jiwa menghampiri aku dengan penuh pengharapan, aku akan memenuhinya dengan rahmat yang sedemikian melimpah, sampai ia tidak mampu menampungnya di dalam dirinya sendiri dan akan meluapkannya kepada jiwa-jiwa yang lain. Nah, ini kita tahu dari kehidupan yang satu pasti akan
sampai kepada kehidupan-kehidupan yang lain. Orang yang mempunyai kasih, pasti kasih itu akan sampai kepada yang lainnya. Ya, tapi juga jangan takabur, Bapak Ibu, karena kita juga bertentangan dengan apa yang dinamakan, yang diperjuangkan oleh Allah, yaitu ada dosa yang tidak mengarah kepada kehidupan, tapi kematian. Maka dosa itu tidak akan pernah berhenti sebelum semua orang terkena pada dosa dan semua orang mengalami dampak efek dari dosa itu, yaitu kematian kekal. Nah, maka hati-hati ketika orang tidak terarah kepada hidup, yaitu Allah sendiri. Orang tidak terarah kepada kasih, maka akan terarah kepada dosa, dan maka akhirnya kita akan mengalami kebinasaan. Maka penting ketika kita tahu bahwa kita ini seringkali jatuh ke dalam kelemahan-kelemahan itu, lawannya tidak lain, yang bisa meneguhkan kita tidak lain, adalah kembali kepada sang kehidupan, yaitu Allah sendiri, dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Lalu kaitannya dengan paguyuban ini, atau paguyuban ini biasa melakukan devosi kerahiman ilahi apa? Ya, kita tahu dulu apa yang menjadi definisi dari devosi kerahiman ilahi. Ini adalah suatu kebaktian, yaitu suatu cara kita mengungkapkan iman. Satu cara bagaimana kita mau mengungkapkan cinta dan hidup bersama sang ilahi itu sendiri. Ya. Atau bisa kita katakan bahwa ini adalah sebuah tindakan yang memberikan keyakinan kepada umat manusia bahwa Allah itu Maha Rahim dan Maha Pengampun. Untuk percaya penuh kepada Allah dan belajar menerima belas kasih-Nya dengan ucapan syukur. Nah, kalau dengan ucapan syukur itu, saya rasa kita bisa lihatnya dalam kitab Wahyu ya, Bapak Ibu ya. Karena nanti semua orang ketika dia bersatu dengan Allah, tidak lain tidak bukan, dari mulutnya akan selalu mengalir puji-pujian dan syukur kepada Allah. Nah, ini salah satu cara yang kita buat mulai dari kehidupan di dunia ini. Ya, di mana kita yang telah menerima belas kasih-Nya selalu mengucapkan syukur dalam segala situasi dan dalam segala keadaan. Nah, devosi ini juga bisa kita katakan sebagai sekolah rohani bagi para rasul kerahiman ilahi maupun bagi Anda yang menjadi devosan, agar mampu melakukan karya belas kasih kepada sesama dalam pengabdian total kepada Allah yang berbelas kasih. Bapak Ibu, kalau ditanya ngapain sih doa siang-siang begini, ini kan waktunya yang paling PW itu untuk apa? Untuk tidur, ya, untuk beristirahat, untuk leyeh-leyeh, gitu kan? Oh, tapi kita harus sadar bahwa apakah hidup itu hanya untuk, yaitu tadi beristirahat, hanya untuk santai-santai? Tidak. Tapi kita tahu bahwa setiap saat, setiap waktu adalah cara kita untuk menjadi semakin bisa belajar, ya, untuk menjadi pengikut Allah yang sejati. Nah, caranya adalah ketika kita tergabung sebagai para devosan kerahiman ilahi, diajak untuk berdoa pada jam-jam kerahiman, maka kita di sana sudah mulai memberikan hidup kita sebagian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menunjukkan Allah yang berbelas kasih, yang sungguh-sungguh memperhatikan setiap anak-anaknya. Kita mengambil bagian dalam doa. Kita mengambil bagian di mana saat orang kemungkinan terlupakan untuk bagaimana mereka senantiasa terikat kepada Allah. Nah, ini adalah sekolah yang baik. Cara yang baik untuk kita belajar. Gitu, ya. Dengan selalu memperhatikan jam-jam di mana kita menjadi pemenuhan bagi orang-orang lain yang melupakan waktu-waktunya untuk bersatu dengan Allah. Nah, kalau kita tahu juga bahwa kerahiman ilahi itu mengantar pada pertobatan, kita juga harus tahu apa artinya pertobatan itu.
Ya, pertobatan perlu ada pada setiap orang yang beriman dan percaya kepada Allah. Karena kenapa? Karena tadi ada kaitannya dengan dosa. Dosa itu membuat hidup manusia jauh dari Allah. Tetapi berkat pertobatan, hidup yang jauh dari Allah itu semakin didekatkan kembali. Dan caranya, ketika kita ingat berdoa, ketika kita ingat persekutuan, ketika kita ingat bahwa dalam kebersamaan ada peneguhan, dan ketika kita ingat ada saudara-saudari kita yang menjadi penolong yang sepadan bagi hidup kita, maka akhirnya kita menjadi pribadi yang bisa semakin dekat dengan Allah. Nah, arti dari pertobatan itu sendiri, kalau dari pihak Allah, kita tahu pertobatan itu adalah karunia, rahmat. Nggak mungkin orang mengalami pertobatan kalau bukan rahmat dari Tuhan. Gitu ya. Nah, referensinya kita bisa lihat dari Kisah bab 5 ayat 31, dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 18, dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, bab 2 ayat 25. Nah, itu bagaimana kita sungguh-sungguh akhirnya menjadi paham memang bahwa hanya karena karunia Allah kita bisa mengalami pertobatan. Contoh saja, orang bisa mengalami pertobatan ketika dalam merayakan Ekaristi. Akhirnya kemudian dia kembali kepada Allah. Atau didoakan oleh orang lain, maka orang kembali kepada Allah. Nah, sedangkan dari pihak manusia, pertobatan itu dapat ditimbulkan oleh, nah ini, ada 6 cara bagaimana manusia bisa sampai pada pertobatan. Yang pertama, mukjizat. Kita bisa buka dari Matius 11 ayat 20 sampai 21. Dari firman Allah dari Injil Lukas bab 16 ayat 30 sampai 31. Atau Injil Lukas bab 24 ayat 47. Atau dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 38. Atau, nah kalau kita lihat ada 6 ini berarti jalan untuk mengalami pertobatan itu banyak sekali ya yang menjadi karunia dari Allah. Nah, salah satunya ketika orang merasakan kebaikan Allah. Nah, dalam Roma 2 ayat 4. Atau Allah sendiri yang mengajar dari Ibrani 12 ayat 10 sampai 11. Atau dari kitab Wahyu bab 3 ayat 19. Atau ketika orang membuka hatinya untuk percaya kepada Allah. Atau percaya kepada kebenaran. Nah, ini bisa dilihat dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yunus, bab 3, ayat 4 sampai 6. Atau wahyu akan Allah. Ya. Bagaimana kita bisa melihatnya dalam kitab Ayub, bab 42, ayat 5 sampai dengan 6. Nah, dari mukjizat, kita bisa lihat. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Nah, ini kita tahu efek dari mukjizat ya. Bagaimana bisa membuat orang sampai kepada pertobatan. Tetapi tidak serta-merta lagi. Ada banyak mukjizat yang terjadi di sekitar kita, tapi orang juga bisa juga tidak melihat. Karena kita tahu ya, orang kadang-kadang mempunyai mata tapi tidak mau melihat, orang punya telinga tapi tidak mau mendengar. Gitu ya. Sama seperti pada hari ini, ya. Bagaimana Yesus mengecam Kapernaum. Padahal di tempat itu banyak terjadi mukjizat-mukjizat Tuhan. Yesus mengadakan, tetapi mereka tidak percaya. Maka Yesus mulai menunjukkan itu. Ya. Berikut tentang firman Allah. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak
mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, ini sebuah autokritik ya untuk kita. Ya, jangan-jangan kita terlalu banyak menuntut gitu. Padahal apa yang membawa kita pada keselamatan sudah ada di sekitar kita. Ya, hanya sekali lagi orang harus mempergunakan segala daya yang telah Tuhan berikan untuk menangkap apa yang menjadi firman Allah yang mendatangkan keselamatan itu. Dan kebanyakan adalah bagaimana kalau kita tahu sejak dulu para nabi mengajak umat untuk kembali kepada Allah. Gitu ya. Nah, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, makanya kita tidak heran karena Yesus mau menggenapi rencana Allah dan juga menggenapi apa yang diwatakan oleh para nabi, maka keselamatan mulai dari pertobatan itu harus dimulai dari tempat di mana Yesus mulai hadir di tengah-tengah dunia ini, yaitu Yerusalem. Dan bagaimana kemudian Yesus selalu menekankan kepada para muridnya untuk pergi dan mereka diutus. Maka dari situ mereka harus menyampaikan berita tentang pertobatan dan bahwa melalui pertobatan mereka bisa sampai kepada penghapusan dosa, bahwa Allah akan memberikan kerahimannya yang besar. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, tindakan konkret ini sudah diwujudkan oleh gereja yang mana memberikan penekanan untuk beriman kamu harus dibaptis. Dan kita tahu arti dari baptis itu sendiri ya, bahwa kita menyerahkan seluruh hidup kepada Allah, mengatakan ya kepada Allah, dan bagaimana kita dalam hidup sehari-hari mewujudkan apa yang sudah diteladani oleh Yesus itu sendiri. Nah, dengan ini kita sampai kepada bagaimana harus juga bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang sudah dicurahkan dalam kehidupan ini. Contoh, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, jadi tidak hanya kepada rasa syukur, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda itu menerima kebaikan Tuhan, terus kemudian udah mengucap syukur belum? Ya, kayaknya itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis pada Roma 2 ayat 4. Tetapi orang yang merasakan kebaikan, pertobatan itu artinya bagaimana menyampaikan juga kebaikan itu kepada orang lain. Ya, dan itulah wujud sebuah pertobatan yang juga harus kita konkretkan. Nah, pengajaran Allah. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, saya jadi ingat kalau orang tua itu selalu memberikan apa yang diminta oleh anak, saya rasa itu bukan pendidikan yang baik ya. Maka kadang-kadang orang tua menahan, orang tua menunda, dan kadang-kadang orang tua memberikan kebalikan dari itu. Untuk apa? Untuk melatih kita. Untuk memberikan apa yang baik untuk masa depan kita. Nah, maka
ini juga yang harus kita pahami, ya, bahwa Allah mempunyai jalannya untuk mendidik kita. Allah punya jalannya untuk membawa kita sampai pada pertobatan. Yang penting Allah merencanakan keselamatan bagi kita, bukan rencana kebinasaan atau kehancuran kita manusia. Karena ujung-ujungnya Allah tidak mau satupun dari kita yang sudah diserahkan Allah hilang atau binasa. Nah, maka mindset atau cara berpikir kita harus kemudian juga mengalami pertumbuhan. Pertobatan menganugerahkan juga kepada kita suatu pertumbuhan atau kedewasaan di dalam iman. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Nah, kalau orang dicuekin, bukan mengasihi itu ya namanya, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kalau ketika orang punya hati sungguh-sungguh, mau demi perkembangan orang lain, dia pasti akan dengan tidak ragu-ragu untuk menyampaikan. Terserah orang itu akan menanggapi apa. Tapi orang yang punya kasih, tujuannya adalah demi kebaikan, dia pasti akan menyampaikan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya. Ya, dengan kalau orang semakin dewasa dan bijaksana, pasti dia akan menemukan jalan yang terbaik untuk menyampaikan buah pemikiran dan buah apa yang menjadi isi hatinya. Ya. Nah, percaya akan kebenaran. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain perkabungan. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Nah, ini orang yang sudah percaya akan pewartaan Nabi bahwa kamu itu berdosa dan harus kembali kepada Allah. Kamu harus melakukan olah tobat. Nah, ini salah satu olah tobat yang ada di dalam kitab Yunus, gitu ya. Bagaimana mereka akhirnya berpuasa, bagaimana mereka akhirnya kemudian berbalik dari tindakan-tindakannya yang jahat. Dan bahkan kalau orang-orang yang mempunyai segala sesuatunya harus ditinggalkan. Kemudian sungguh-sungguh hanya berbalik kepada Allah. Nah, kalau kita lihat ketika seseorang, nih dalam waktu dekat ini banyak gereja membuka kesempatan untuk pengakuan dosa, Bapak Ibu. Ya, kalau dia percaya dengan apa yang namanya kerahiman Allah lewat pengampunan dosa, maka penitensi itu sungguh-sungguh ia dengar dan mau kemudian ia laksanakan demi silih atas dosa-dosanya. Tapi seringkali begitu keluar dari kamar pengakuan, mereka lupa. Nah, ini apakah berangkat dari kepercayaan, ataukah hanya formalitas untuk mengaku dosa, ataukah hanya sebagai ya udah sebuah ritus saja menjelang Natal atau menjelang Paskah. Maka orang yang tidak mempunyai kepercayaan tidak akan sampai pada kebenaran. Orang yang tidak sampai pada kebenaran tidak akan sampai pada keselamatan. Ya. Nah, maka kita harus belajar dari apa yang disampaikan dalam kitab Yunus ini. Percaya akan kebenaran membawa kita pada keselamatan. Nah, tindakan yang terakhir ya dari pertobatan manusia yaitu kita bisa lihat dalam kitab Ayub, wahyu akan Allah. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku dulu dalam debu dan abu. Ya. Nah, ini kita sungguh-sungguh diajak ya memberikan kepercayaan yang penuh kepada pewahyuan yang disampaikan oleh para nabi dan yang berasal dari Allah itu sendiri. Yang jangan sampai kita malah lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh manusia
dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, contoh saja, sekarang ini kalau Bapak Ibu pegang handphone, lihat apa yang tertulis di handphonenya itu, di media sosial segala macam, bahkan ada kata-kata yang agak harus kita pertimbangkan lagi ya, ketika orang mengatakan no picture hoax gitu ya, dalam artian nggak ada gambar kita nggak percaya lah. Itu nanti bahaya itu kalau dikonkretkan kepada iman dan kepercayaan kita. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah kecuali Yesus, ya kan? Dan bagaimana kita nanti akhirnya seumur hidup tidak akan percaya kepada Allah. Padahal Allah konkret. Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Maka kita harus percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus untuk membuat supaya kita dapat melihat Allah itu sendiri. Nah, maka ketika Yesus itu adalah pemenuhan wahyu Allah, maka kita harus meletakkan kepercayaan itu sepenuhnya juga. Ya. Nah, yang kedua, ketika dikatakan bahwa kerahiman Allah menghantar kita juga pada iman, maka apa yang tadi sampai pada pertobatan yang kita lakukan harus sampai kepada iman itu sendiri. Nah, iman yang diajarkan oleh gereja itu terungkap dalam, nah ini, syahadat para rasul. Ya. Dan bagaimana ini bukan hanya sekedar kata-kata atau kumpulan kalimat-kalimat, tetapi bagaimana kita percaya pertama-tama tentang Allah gitu itu sendiri. Ya, dan bagaimana akan Yesus gitu ya, dan bagaimana akan Roh Kudus, atau yang biasa dirangkum kalau kita menandai diri dengan tanda salib, kita percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan apa yang disampaikan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita sungguh-sungguh akhirnya dapat mewujudkannya dalam hidup ini. Ya, termasuk bagaimana kita percaya akan janji-janji Allah. Nah, sehingga akhirnya ketika kita sampai kepada mewujudkan gereja yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, gereja itu juga harus bersumber kepada Allah Tritunggal. Nah, maka semoga dengan apa yang saya sampaikan ini, kerahiman ilahi yang biasa kita lakukan menjadi semakin kaya. Ya. Dan kalau kita memulai doa-doa kita saja tadi dengan pemeriksaan batin, ungkapkan tobat, nah maka kita diingatkan sekali lagi Bapak Ibu, bahwa bertobat itu jalan untuk sampai kepada iman yang penuh. Nah, semoga materi ini berguna. Tuhan Yesus memberkati selalu. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Renungannya bagus sekali. Romo, sebelum ibadat ini kita tutup, mohon Romo berkenan memberikan doa dan berkat penutup. Baik. Silakan. Mari Bapak Ibu, kita membuka hati untuk berdoa kepada Allah sebagai ungkapan iman kita kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat, berkat, dan karunia yang selalu kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan belajar melalui permenungan pada hari ini, Engkau mengingatkan bahwa rahmat-Mu itu sungguh-sungguh nyata dan dapat menghantar kami pada keselamatan yang sejati, yang menghantar kami juga kepada hidup yang kekal. Maka bekerjalah melalui kelompok devosan kami ya Tuhan, melalui paguyuban yang Engkau dirikan ini sendiri, supaya kami selalu mendapatkan peneguhan lewat devosi yang kami lakukan. Sehingga akhirnya kami sendiri telah mengalami keselamatan, juga akhirnya dapat membawa saudara-saudari kami yang semakin banyak sampai kepada hadirat-Mu sendiri, dan mereka juga bisa merasakan kerahiman. Tuhan, kami sungguh sadar bahwa tidak mudah dalam menapaki kehidupan ini untuk mengikuti Engkau dan setia di dalam devosi yang kami lakukan. Karena ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Tetapi kini kami percaya, ketika kami terbuka, kami pasti akan mendapatkan rahmat-Mu yang meneguhkan kami semua. Maka biarlah melalui penumpangan tangan hamba-Mu ini, segala berkat yang sungguh-sungguh mengalir daripada kerahiman-Mu,
sungguh-sungguh memenuhi diri kami semua yang pada siang hari ini bersatu hati dalam devosi kerahiban ilahi. Dan kini perkenankanlah kami mengakhiri perjumpaan ini dengan membawa berkat-Mu yang melimpah. Tuhan bersamamu, dan semoga saudara-saudariku sekalian dalam hidup, karya, dan pelayanannya senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati secara melimpah oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.